Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 6? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tak kurang suatu apapun serta dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana setelah libur panjang? Apakah kalian merindukan sekolah kembali? Baiklah anak-anak hebat, pada hari ini kita akan memasuki tema 6 menuju masyarakat sejahtera, pembelajaran 1 dan 2 oleh Ustadzah Nur Hasanah. Anak-anak hebat, pada pembelajaran tema 6 kali ini kita akan belajar tentang melaksanakan kewajiban di lingkungan masyarakat. Pada semester 1 kita sudah belajar tentang arti kewajiban dan juga hak. Apakah kalian masih ingat apa arti kewajiban? Bu Guru akan mereview kembali. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Sikap yang sebaiknya dilakukan warga masyarakat saat jam belajar dilakukan adalah 1. Menurunkan volume suara saat melintas di daerah tersebut. 2. Meminta untuk mematikan mesin sepeda motor. 3. Tidak membuat kegaduhan. Itu adalah 3 contoh yang harus kalian lakukan ketika kalian sedang melintasi di wilayah pendidikan atau sekolah. Anak-anak yang hebat, kalian juga sudah tahu tentang kewajiban kalian di lingkungan masyarakat. Contohnya, 1. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. 2. Ikut serta menjaga keamanan lingkungan masyarakat melalui Siskamling. 3. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih desa. 4. Tidak membuang limbah ke sungai. 5. Menjaga kerukunan antar warga masyarakat. 6. Menghormati dan menghargai suku, agama maupun budaya. Anak-anak hebat, itu adalah sebagian kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Tentunya kita masih mempunyai kewajiban lain yang harus kita laksanakan sebagai warga masyarakat. Anak-anak hebat, materi yang berikutnya adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Tentunya kalian juga sudah tahu bagaimana bangsa Indonesia ini mendapatkan kemerdekaan, yaitu melalui perjuangan yang sangat panjang. Tentunya melalui perjuangan itu memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia. Contohnya, 1. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa. 2. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. 3. Proklamasi sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. 4. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dapat kalian lakukan dalam mengisi kemerdekaan diantaranya yaitu 1. Mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat, mengabdi untuk negara, terlibat aktif dalam kegiatan sosial, saling menghormati antar sesama, belajar dengan giat, rajin, dan tekun. Itu adalah salah satu kegiatan yang kalian lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini. Masih banyak lagi ya anak-anak kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Misalkan pada
upacara kemerdekaan kita bisa mengadakan lomba-lomba untuk mengisi kemerdekaan tersebut. Yang berikutnya yaitu judul, cerminan, isi teks. Apabila kalian membaca suatu cerita, membaca suatu bacaan, dongeng, komik, koran, majalah, pasti terdapat suatu judul. Kalian bisa memahami arti judul, yaitu judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku. Fungsi judul sebagai kepala karangan yang menaungi isi bab atau bacaan. Kata-kata yang digunakan untuk judul biasanya merupakan kata-kata penting yang terdapat dalam buku. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat di dalam buku. Pembelajaran yang kedua, kita akan memahami tentang interval nada. Pada semester 1 pun kita sudah belajar tentang interval nada ya anak-anak hebat. Nah, di sini Bu Guru akan mengingatkan kembali, apa sih interval nada? Interval nada adalah jarak antar nada. Seperti kalian ketahui, nada itu dimulai dari C, D, E, F, G, A, B, C. Di mana C itu adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jarak nada itu ada yang 1, ada yang setengah, ada yang 1,5, ada yang 2. Di dalam tabel ini kalian bisa melihat jarak-jarak nada. Jarak dari do ke re itu adalah 1, re ke mi 1, mi ke fa setengah, fa ke so 1, so ke la 1, la ke si 1, dan si ke do setengah. Lah, jarak antar nada, contoh nadanya yang memiliki nada setengah adalah mi ke fa dan si ke do. Jarak yang memiliki satu nada, contohnya do ke re ke mi, fa ke sol, sol ke la, dan la ke si. Sedangkan nada yang memiliki 1,5 nada, contohnya adalah re ke fa, la ke do, mi ke sol. Sedangkan jarak antar nada yang memiliki 2 jarak nada adalah do ke mi, fa ke la, sol ke si. Ini adalah nama-nama interval yang juga sudah kita pelajari pada semester 1. Kalian bisa memahaminya dan bisa membacanya ya. Interval nada C ke C jaraknya 0, sedangkan namanya adalah prim. C ke D memiliki jarak 1, interval nadanya second. C ke E memiliki jarak 2, nama intervalnya adalah ter. C ke F jaraknya 2,5, nama interval nadanya adalah quart, dan seterusnya. Pada bab berikutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tentunya kalian sudah paham ya anak-anak, ciri-ciri dari makhluk hidup itu yaitu bernafas, memerlukan makanan dan minuman, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsang, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Mengapa manusia perlu bernafas anak-anak? Karena salah satu syarat dari makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang biak harus
bernafas. Bernafas artinya menghirup udara dan mengeluarkan udara. Yang kedua, makhluk hidup itu memerlukan makan dan minuman. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan dan minuman untuk perkembangbiakannya. Makanan berfungsi untuk tumbuh dan berkembang semua makhluk hidup. Bergerak. Semua makhluk hidup pasti bergerak. Ada yang geraknya berjalan, ada yang geraknya berenang, ada yang geraknya terbang, ada juga yang bergeraknya menggunakan perutnya. Yang berikutnya, setiap makhluk hidup itu pasti akan tumbuh dan berkembang. Tidak mungkin makhluk hidup itu hanya kecil saja. Pasti akan mengalami masa-masa perkembangan. Kalian bisa melihat gambar di samping. Ini adalah contoh tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Dimulai dari bayi, udah gitu anak-anak, balita, anak-anak, remaja. Ini ada dewasa, ini juga dewasa, kemudian ini adalah tua. Ini adalah tumbuh dan berkembangnya manusia. Yang keempat, berkembang biak. Setiap makhluk hidup itu harus berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Yang kelima, peka terhadap rangsang. Contohnya, peka terhadap rangsang itu apabila pada manusia kulit kita terkena dengan panas, maka akan terasa panas, akan terasa dingin, akan merasakan halus, akan merasakan kasar. Itu adalah contoh dari peka terhadap rangsang. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, setiap makhluk hidup pasti akan menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Misalkan makhluk hidup yang tinggal di darat itu biasanya dia bernapas dengan paru-paru. Apabila di air biasanya bernapas dengan menggunakan insang. Contoh seperti tumbuhan. Misalkan tumbuhan yang hidup di air biasanya memiliki daun yang lebar dan tipis, batangnya berongga. Sedangkan tumbuhan yang hidupnya di darat biasanya memiliki batang yang berkayu, memiliki kambium. Dan biasanya tumbuhan yang hidup di darat itu memiliki daun yang memiliki ruas-ruas. Nah, yang berikutnya yaitu arti pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Sedangkan perkembangan adalah perubahan, kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Anak-anak, kalian bisa melihat perkembangan dari bayi. Dilihat dari mulai bayi yang hanya tidur, kemudian bayi itu bisa tengkurap, dan bayi itu bisa merangkak, duduk, dan pada akhirnya bayi itu bisa berdiri. Ini adalah contoh perkembangan pada manusia. Demikianlah anak-anak ulasan atau materi yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat menerima materi hari ini dengan sangat gampang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.